Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Arab, kata jujur menggunakan ini kali ininya ya untuk Arabnya ya. As-sadiqu ya, as-sadiqu. Kita sebut saja sebagai sodik atau salik. Salik itu artinya sebenarnya adalah benar. Benar itu artinya adalah perilaku dan perkataan yang sesuai syariat Islam. Jadi kalau kalian melakukan suatu kegiatan tapi melanggar agama dan melanggar negara, maka kalian tidak lagi sodik. Jadi makna jujur itu, jadi makna sodik itu artinya benar. Bisa juga, tapi biasanya kita artikan sebagai jujur. Jadi prinsip sodik itu artinya jujur. Rasulullah SAW itu dikenal sebagai orang yang asodik, sebagai sodik, sebagai orang yang jujur. Nanti istilahnya ada al-amin, ada al-amanah, gitu ya. Nah, tapi untuk yang terkait dengan jujur ini adalah kata yang digunakannya adalah as-sodik. Itu yang merah itu yang huruf Arabnya ya. Pengertiannya adalah perilaku atau perkataan yang sesuai syariat Islam. Nah, jadi kalau kalian melanggar syariat Islam, melakukan aktivitas, maka tidak masuk kategori sodik. Nah, kata sodik ini tercantum dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah dalam bentuk as-sadiqin, kemudian di surat Al-Zumar ayat 33 bisidqi wasaddaq, bisidqi wasaddaq. Wallazi jaa bisidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Wallazi jaa bisidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran. Nah, di sini masih diterjemahkannya kebenaran, tapi kita bisa ganti dengan kata kejujuran. Yang membawa orang yang jujur itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dan orang yang membenarkannya, orang siapa yang membenarkannya itu adalah umat Islam pada saat itu. Artinya yang mengakui Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tanya siapakah orang bertakwa? Orang yang menerima Rasulullah SAW, orang yang membenarkan Rasulullah SAW. Begitu. Dalilnya dari mana? Dalilnya adalah pada Al-Quran surah Az-Zumar ayat 33. Wallazi jaa bisidqi wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran yaitu siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW, dan orang yang menerima baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang bertakwa. Kalau kalian misalkan Pak saya sampaikan pada kalian bahwa Islam agama yang paling benar, lalu kalian menolak, enggak, Islam itu tidak paling benar, gitu. Nah, berarti kalian bukan orang yang bertakwa. Tapi kalau kalian menerima apa yang Pak saya sampaikan, benar Pak Asad, aku bersaksi bahwa Islam yang paling benar, maka kalian termasuk orang yang bertakwa. Sekarang itu ya, kata Pak Asad itu, kalian itu harus beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu kalian bukan tidak mau beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau kalian menolak, berarti kalian termasuk orang yang tidak bertakwa. Tapi kalau kalian menolak, ya siap, kami beribadah kepada Allah, maka termasuk orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. At-Taubah 119. Tadi Az-Zumar ayat 33. Nah, di Az-Zumar ayat 33 dan At-Taubah 119 ini sama prinsipnya, adalah bahwa orang beriman itu
Dan orang yang bertakwa itu dia harus bertakwa kepada Allah dan jujur. Hendaklah kamu dan hidup atau berkelompok bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kalau tadi di Zumar 33 bahwa orang yang menerima kebenaran baginda Nabi Muhammad SAW adalah termasuk orang yang jujur dan orang yang bertakwa. Bertakwa. Dan di 119 surat At-Taubah ini bahwa kita diperintahkan agar berkumpul atau bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Nah, sambil dalam perkumpulan itu kita melakukan suatu prosesi tentang ibadah, prosesi tentang yang mengandung unsur ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa itu satu diantaranya adalah kita melaksanakan perintah Allah dan mencegah diri kita agar tidak melanggar larangan-larangan dari Allah Ta'ala, gitu ya. Dalam bahasa Arab untuk jujur menggunakan kata as-shadiq, nah ini yang tadi ya, benar atau perilaku perkataan yang tidak menyalahi aturan yang sesuai dengan syariat Islam, gitu. Oke, ini 119. Nah, ini yang bahasa merah ini tuh, as-shadiqin, kata sodiknya itu adalah yang menunjukkan pada benar atau jujurnya itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, nah ini jujur itu diartikan sebagai lurus hati. Lurus hati itu artinya dia betul-betul sudah tidak berbohong, berkata apa adanya, berarti dalam hati. Jadi tidak ada unsur kebohongan, gitu ya. Yang kedua, jujur itu artinya tidak curang. Misalnya dalam permainan dengan mengikuti aturan. Jadi kalau kita bermain game dan sebagainya, ikuti aturan, atau perlombaan kita tidak curang. Nah, kalau kita tidak curang, maka kita sebut sebagai orang jujur. Yang ketiga adalah tulus atau ikhlas. Jadi ya tidak ada hal-hal lain yang menyertai itu, gitu. Artinya tidak dalam keadaan terpaksa dan sebagainya. Nah, kemudian kita artikan kejujuran atau as-shadiqin itu apa sebetulnya? Sifat atau keadaan ketulusan, kelurusan hati. Ciri jujur dan kejujuran. Berkata terus terang. Jadi apa adanya. Berbuat sesuai aturan. Berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab dan berani minta maaf. Jadi kalau berkata terus terang itu kalau ditanya sama misalkan Bapak Asad, kamu tadi malam sholat tidak? Sholat maghrib dan isya tidak? Nah, kalau orang jujur pasti dia akan mengatakan apa yang dia lakukan, apa yang sejujur-jujurnya, gitu. Misalkan, saya tidak, Pak Asad. Kenapa tidak sholat? Karena ketiduran. Kenapa tidak pas bangun tidur tidak langsung sholat? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, artinya dia tidak belajar. Padahal sholat isya dan maghrib itu adalah wajib. Nah, kalau ditinggalkan dosa. Jadi bagaimana? Jadi harus dilaksanakan saat itu juga. Jadi kita sholat, namanya nanti sholat pada maghrib dan isya. Ya. Nah, berkata terus terang, jadi jangan sampai bohong. Sholat tapi dalam hati ternyata enggak. Itu sebab orang yang tidak jujur namanya, orang yang munafik dan sebagainya. Ya. Saya sambil nulis ya, catat ya, jujur apa terus terang. Ciri jujur itu terus terang, berkata apa adanya. Kemudian kalau melakukan aktivitas sesuai dengan aturan. Misalkan kalian beraktivitas masuk ke sekolah. Aturan sekolah adalah apa? Misalkan datang pukul 7, terus apa? Cuci tangan. Apa lagi? Tangan mana? Ditembak tadi ya? Apa namanya? Dicek suhu kan? Cek suhu. Ada cek suhu apa lagi? Nah, tangan enggak ya? Nah, masuk ke kelas kalau ada orang ketuk pintu dan mengucapkan salam, gitu ya. Duduk di tempat yang sudah tersedia begitu. Terus kalau pas belajar menyambut guru dengan salam, dengan senyum, kemudian apalagi menyimak atau mendengarkan apa yang disampaikan guru kan gitu ya. Sudah beres kemudian membaca salam lagi, astiko dan sebagainya. Terus menutup pelajaran sudah gitu ya. Gitu. Kan itu aturan ya. Yang dilakukan harus sesuai aturan. Aturannya begini. Kalau aturan di rumah misalkan setelah makan harus cuci piring, ya lakukan begitu. Gitu ya. Siapa Pak yang menentukan aturan? Menentukan aturan adalah orang tua kita kalau di rumah.
Kalau di sekolah yang menentukan aturan siapa? Para sekolah dan guru. Gitu. Pak, kapan aku nanti yang menentukan aturan? Ya kalau kamu sudah jadi sudah jadi direktur perusahaan, sudah jadi bos perusahaan, nanti bisa nentuin aturan. Kalau sudah nanti jadi ketua OSIS, bisa nentuin aturan ya yang terkait dengan keosisan dan gitu ya. Pak, kalau ngatur soal agama nggak bisa diatur-atur. Agama yang ngaturnya adalah Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Kemudian para ulama yang menjelaskannya, gitu ya. Oke. Berani mengakui kesalahan. Ini orang jujur tuh berani ngakui. Kalau salah dia ngakui. Tapi kemudian kalau sudah salah dia minta maaf. Sudah minta maaf tuh dia mengganti apa yang salahnya. Misalkan salahnya itu karena dia misalkan tidak sholat, atau misalkan gini, menyakiti adik gitu ya, nanti minta maaf sama adik. Apa lagi ya, kesalahan-kesalahan, atau tidak mengikuti petuahnya orang tua, itu minta maaf. Dan kita nanti selanjutnya berbuat baik ke orang tua, selanjutnya kita mengikuti petuah orang tua. Begitu ya. Kalau kita tidak sholat zuhur, berarti kita ganti sholat zuhur ya. Saat itu juga berapa jumlahnya? 4 rakaat. Jadi jangan sampai hilang sholat kita yang 5 itu ya. Oke. Asal gimana kalau aku kan bangun tidurnya ya jam 6, setengah 7. Terus gimana sholatnya? Kan kelewat. Ya nggak apa-apa kalau nggak kelewat juga. Tinggal bangun tidur, ke air, mandi dan sebagainya. Nah sebelum berangkat ke sholat, sebelum makan, wudhu dulu, kemudian sholat subuh ya. Subuh 2 rakaat. Setelah itu makan, kemudian berangkat sekolah kan begitu. Jangan sampai tidak sholat. Ada yang sini ya? Begitu, ada nggak? Ada coba. Raihan. Raihan kan sudah tahu ya. Jadi tinggal diganti aja langsung Raihan nanti. Kalau di rumah, aduh kemarin aku nggak sholat subuh, sekarang aja sholat subuh, nggak apa-apa sholat. Ya Allah, saya mengganti sholat subuh yang kemarin, gitu ya. Kalau enggak nanti dosa. Kalau dosa, wah, kayak, ya. Bertanggung jawab tadi artinya tadi melaksanakan apa yang salah itu kemudian diganti dengan yang benar. Terus minta maaf, ya Allah, ampuni saya, ya. Itu contohnya aja ya. Yang tadi yang Pak Asa sampaikan, wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran itu tadi ya. Nah, orang yang jujur atau berperilaku benar disebut shodiqin. Benarnya dalam apa? Dalam akidah. Akidah itu dalam keyakinan dan beragama. Terus perkataan maupun tulisan. Jadi kalau kita sudah berkata itu harus berkata benar, jangan bohong. Terus tulisan juga sama, nulis dan sebagainya itu. Dan perilakunya harus berakhlak, ya, perilakunya berakhlak. Artinya sesuai dengan sopan santun dan aturan yang berlaku, gitu ya. Kalau ada orang yang lebih tua dari kita hormatin sambil menunggu maaf dan sebagainya. Kalau kita mau lewat ada orang tua, kita bilang maaf, punten, maaf, lewat dan sebagainya. Atau misalkan mau minta tolong sama teman, mengambil bilangnya, Mbak Ula tolong ambilin itu air dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi ada kata-kata pengantar yang cukup bagus yang membuat orang nyaman dan enak. Nah, kita akan diskusi tentang jujur ya. Nih, yang pertama, yang sebelah kiri ini, apa lawan dari kata jujur? Bohong. Bohong, oke ya. Oke, bohong. Istilah untuk bohong adalah kazib. Kazab. Tulisnya K A D Z A B. Kazab ya. Atau kazib, pakai I juga boleh ya. Kazib. Tulisnya K A D Z I B. Kazib. Dusta namanya ya, dusta atau bohong. Nah, kalau kita bohong itu artinya kan tidak jujur ya, tidak benar ya, tidak berkata benar, tidak menyampaikan yang benar. Sudah. Nah, artinya dusta atau bohong. Nah, di dalam hadis disebutkan kalau kita berkata bohong, berkata tidak benar,
termasuk dalam dosa besar. Kalau kita misalkan lupa, tidak ucap salam, biasanya kecil ya. Tapi ini dosa besar. Sama seperti dosa kita kalau kita berbuat tidak baik pada orang tua. Itu langsung dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kalian, jadi hati-hati kalau kalian ada yang bohong, hati-hati menurut bahasa, segera langsung minta maaf, gitu ya. Biar terhapus nanti langsung, ya. Kalau dimaafkan, kalau enggak ya nanti, yang penting kita minta maaf dulu ya. Jadi lawan kata dari jujur adalah dusta atau bohong. Istilah jujur apa? Tadi Arabnya apa? Kazib ya, apa? Sadik. Lawan dari sadik, kazib. Kan nggak pakai. Oke, yang kedua, apa yang menyebabkan seseorang berkata dan perilaku tidak jujur? Oke. Jadi berdasarkan investigasi bahasa pada teman-teman, satu yang menyebabkan seseorang itu melakukan ketidakjujuran atau dusta itu satu, ada takut, kedua menginginkan sesuatu yang ada yang ingin dicapai ya, yang dicapai seperti yang disampaikan Aras. Yang ketiga yang disampaikan Maula itu artinya dia terpojok, terpaksa, begitu ya. Kalau yang lain-lain tadi menunjukkan bahwa pernah melakukan. Gitu. Oke, teman-teman nanti jawabannya yang di rumah itu nanti tinggal ditulis ya, yang penyebab jadi kayak gitu. Oke, bahasa lagi ya. Tuliskan 5 perbuatan atau pengalaman kalian tentang tidak jujur dalam hal apa saja. Ini ditulis ya, 5 perbuatan tidak jujur yang kalian lakukan dalam hal apa saja. Ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah 2 menit lagi. Pak Asa minta Sakti untuk menutup. Silakan Sakti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak.